Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Oswasiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat ASN Muda, selamat datang di podcast ASN Berakhlak Bukan Sekedar Slogan. Hari ini kita akan ngobrol seru tentang salah satu nilai penting dalam core value ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Saya Widya Fiuretri Parang, asal saya dari Toraja, asal UPT saya dari Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Koloni Dale, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Saya akan memandu diskusi kita hari ini. Nah, saya tidak sendiri. Sudah ada 4 narasumber kita yang luar biasa. Ada Danang. Halo Widya, izin memperkenalkan diri. Nama Danang Adwibowo, asal Cilacap. Penempatan di BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah. Nah, yang selanjutnya ada Dava. Halo, saya Dava, asal Kulon Progo, asal UPT Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi. Saya di sini siap untuk diskusi. Yang selanjutnya ada Ganang. Halo, perkenalkan nama saya Ganang Fariza, asal dari Magelang. Penempatan ada di kantor KSOP kelas 2 Ternate Maluku Utara. Nah, yang terakhir nih, ada Raja. Halo Widya, selamat sore semua. Perkenalkan, saya Beto Raja Gurning. Saya berasal dari Samosir, Sumatera Utara. Saya penempatan di Kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 1 Panjang. Nah, baik. Langsung saja kita bedah tuntas tentang nilai berorientasi pelayanan ini dengan kerangka 5W tambah 1H. Danang, mungkin bisa jelaskan dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan dalam konteks berakhlak ini? Silahkan Danang. Baik, terima kasih Widya atas pertanyaannya. Jadi secara sederhana, berorientasi pelayanan itu artinya kita sebagai ASN itu harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Intinya, kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, melayaninya secara ramah, cekatan, solutif, dan juga dapat diandalkan. Selain itu juga kita harus melakukan perbaikan yang tiada henti. Ini bukan hanya soal melayani, tapi juga harus berinovasi untuk pelayanan yang jauh lebih baik. Oke, jelas sekali Danang. Nah, selanjutnya nih, Dava. Kalau kita bicara tentang mengapa sih nilai berorientasi pelayanan ini menjadi begitu krusial, apalagi di era sekarang. Kenapa ini jadi fondasi penting bagi seorang ASN? Silahkan. Baik Widya, menurut saya ini penting banget. Pertama, karena ASN itu adalah pelayanan publik, digaji dari pajak rakyat. Jadi, sudah sewajarnya kita melayani. Kedua, pelayanan publik yang baik itu cermin dari tata kelola pemerintahan yang baik pula. Masyarakat akan semakin percaya dan mendukung program pemerintah jika merasa terlayani dengan baik. Ini juga kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan, karena kepercayaan publik adalah modal utama. Setuju sekali, Dava. Kepercayaan publik itu modal utama. Ganang, kalau kita bicara penerapan, kapan sih nilai berorientasi ini harus diterapkan oleh seseorang ASN? Apakah hanya saat berhadapan langsung dengan masyarakat atau dalam setiap tugas? Menurut saya, berorientasi pelayanan ini bisa diterapkan setiap waktu dan dalam setiap tugas dan kebijakan yang diambil. Pelayanan itu bukan insidental, tapi harus menjadi budaya kerja yang melekat, memulai dari merumuskan kebijakan, merencanakan program, dan hingga pelaksanaannya di lapangan. Semuanya harus berorientasi pada kemudahan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ya, konsisten itu kuncinya ya. Nah, Raja, yang sering jadi pertanyaan itu, siapa sih yang harus menerapkan berorientasi pelayanan?
apakah hanya pejabat tinggi atau semua level ASN? Baik Widya, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, tentu saja semua level ASN harus menerapkan sikap yang berorientasi pelayanan, mulai dari pejabat tinggi yang merumuskan kebijakan, sampai staf yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan pengguna jasa. Semuanya punya peran. Pejabat tinggi contohnya memberikan arahan kepada staf, kemudian memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik, dan memastikan regulasi berjalan dengan lancar, serta mendukung pelayanan yang lebih prima. Sementara itu, untuk staf, tentunya staf di lapangan adalah ujung tombak pelayanan. Ibarat orkestra, semua instrumen yang ada dalam ASN harus selaras untuk menghasilkan harmoni pelayanan yang baik. Terima kasih. Oke, analogi yang bagus, Raja. Nah, semua harus bergerak harmonis. Sekarang, Danang, terkait lokasi, di mana saja sih berorientasi pelayanan ini bisa kita lihat dalam keseharian ASN? Apakah hanya di loket pelayanan saja? Oh, tentu tidak, Widya. Bentuk pelayanan itu bisa terlihat di berbagai tempat. Di kantor pelayanan, di kantor administratif, bahkan di lingkungan kerja internal, itu juga kita harus berorientasi pada pelayanan. Misalnya, pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada sesama rekan kerja, pada saat proses perizinan, pengelolaan data, hingga rapat-rapat koordinasi, itu harus kita berpedoman pada berorientasi pelayanan. Intinya, dimanapun ada interaksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau mempermudah, itu disitulah terjadi pelayanan yang baik. Wah, bagus nih. Nah, yang terakhir nih, Dava, yang paling penting tuh, bagaimana kita bisa menerapkan berorientasi pelayanan dalam tugas kita sehari-hari sebagai ASN? Apa kiat-kiat praktisnya? Baik Widya, ada beberapa kiat-kiatnya. Yang pertama, pahami betul kebutuhan masyarakat yang kita layani. Kedua, bersikap ramah, senyum, sapa, dan jangan sungkan untuk membantu. Ketiga, bekerja cepat dan tepat. Jangan sering menunda-menunda pekerjaan. Keempat, cari solusi jika ada kendala, bukan malah mencari alasan. Dan yang kelima, terbuka terhadap kritik dan saran untuk perbaikan yang tiada henti. Wah, betul sekali sih, Dava. Luar biasa pembahasan kita hari ini mengenai Limpoid tambah 1H. Jadi lebih jelas sekarang apa itu berorientasi pelayanan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana nilai-nilai ini diimplementasikan oleh seorang pemimpin yang sangat dikenal publik dengan gaya pelayanan yang unik dan berorientasi para rakyat. Siapa lagi kalau bukan Bapak Deddy Mulyadi. Nah, mantan Bupati Purwakarta yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Yuk, bagaimana kalau kita saksikan tayangan singkatnya sebagai berikut. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meraih tingkat kepuasan tertinggi di antara gubernur lain di Pulau Jawa. Hal ini berdasarkan hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada Rabu 28 Mei. Dikutip dari Kompas.com, lembaga tersebut melakukan survei terhadap kinerja 100 hari gubernur dari tanggal 12 hingga 19 Mei 2025. Hasilnya, Deddy Mulyadi meraih tingkat kepuasan tertinggi, yakni mencapai 94,7%. Pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut, tingginya apresiasi publik terhadap Deddy dipengaruhi oleh visibilitas dan penggunaan media sosial. Ia menyebutkan jumlah pengikut Deddy Mulyadi di Facebook melampaui 12 juta. Keaktifan Gubernur Jawa Barat dalam menyapa warga di media sosial juga membuat publik merasa lebih dekat dengan pemimpin. Wah, sudah kita saksikan bersama-sama ya. Inspiratif sekali ya sosok Bapak Deddy Mulyadi ini. Terlihat jelas bagaimana beliau begitu dekat dengan masyarakat dan berinteraksi langsung. Danang, dari tayangan tadi
Dan dari informasi yang kita tahu tentang beliau, bagaimana Bapak Deddy Mulyadi ini merefleksikan nilai berorientasi pelayanan dalam kebijakan dan pendekatannya. Apa yang bisa kita pelajari dari beliau? Baik Widya, terima kasih atas kesempatannya. Yang bisa kita pelajari dari video tersebut adalah Kang Deddy ini merupakan contoh nyata bagaimana seorang pemimpin menerapkan berorientasi pelayanan dengan caranya sendiri. Pertama, beliau menunjukkan kepekaan terhadap masalah rakyat kecil. Beliau sering belusukan, mendengar keluhan kesah langsung dari masyarakat dan merespon cepat. Ini adalah inti dari memahami kebutuhan masyarakat. Kedua, keberanian mengambil kebijakan yang populis namun tegas demi kepentingan masyarakat yang luas. Contohnya, larangan studi tur dan penghapusan wisuda yang tujuannya jelas, mengurangi beban orang tua dan menjaga keselamatan siswa. Ini menunjukkan komitmen untuk memprioritaskan kepentingan publik. Saya sangat setuju dengan Ganang, dan saya ingin menambahkan, Kang Deddy juga menunjukkan bahwa pelayanan itu harus tanpa pandang bulu. Contohnya, pembongkaran wahana high-bisik fantasi milik BUMD karena pelanggaran izin. Ini mengirim pesan kuat bahwa aturan yang berlaku untuk semua dan tidak ada tebang pilih, yang pada akhirnya melayani keadilan bagi masyarakat. Kebijakan larangan pungutan jalan raya juga sangat berorientasi pelayanan karena menjaga keterlibatan umum dan mencegah pembebanan yang tidak perlu kepada pengguna lain. Betul sekali Raja. Selain itu, Kang Deddy juga fokus nih pada efisiensi daerah. Kebijakan penghapusan belanja pakaian dinas dan pemangkasan perjalanan dinas bukan sekedar penghematan, tetapi hal itu juga salah satu bentuk pelayanan. Dana yang dihemat itu bisa dialihkan ke sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan dan infrastruktur, yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana pengelolaan keuangan yang baik juga merupakan bentuk pelayanan. Dan satu hal lagi, beliau juga menunjukkan kemampuan adaptasi dan respon cepat terhadap isu-isu krusial. Kebijakan evaluasi izin terbang yang merusak lingkungan atau pembentukan Satgas Anti Premanisme. Semua itu adalah upaya untuk melindungi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Ini adalah wujud nyata dari pelayanan yang solutif dan dapat diandalkan. Wah, diskusi kita semakin hangat dan penuh wawasan ya. Dari penjelasan 5W+1H kita ini tentang berorientasi pelayanan hingga contoh nyata dari Bapak Deddy Mulyadi, kita jadi semakin paham betapa pentingnya nilai ini dalam setiap lini tugas ASN. Ini bisa menjadi inspirasi kita. Dan Danang, Dava, Ganang, dan Raja, terima kasih banyak atas waktu dan pandangannya. Sama-sama Widya. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih buat semuanya, senang bisa berbagi pendapat pada hari ini. Mantap, semoga podcast kita ini bisa berguna bagi masyarakat dan juga bagi kita semua. Ya, terima kasih banyak. Dan untuk kawan-kawan ASN dimanapun Anda berada, semoga diskusi kita hari ini bisa menambah semangat dan inspirasi untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ingat, kita adalah pelayan sejati rakyat. Mari jadikan nilai berorientasi pelayanan sebagai denyut nadi setiap tindakan kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih, bye-bye.